Cuma dengan jari-jari kita terdistraksi lewat sosial media, menonton berbagai hiburan dari program televisi online, bermain video game, bergosip dengan kawan, memesan makanan cepat saji, dan lagi dan lagi. Adiksi sampai lupa diri. Saat bosan belajar, bahkan sedang bersemangat pun tanpa sadar kamu cek sosial media. Selesai makan atau muak dengan pekerjaan, kamu mencari boba dan minuman manis lainnya yang kalorinya kamu sadari lebih besar daripada sepotong kambing guling. Kamu sebenarnya tidak mau mengulangi kebiasaan buruk itu. Tapi ketika kamu berhenti melakukan kegiatan adiktif itu, kamu mulai merasa depresi, cemas, dan kehilangan energi. Kamu gelisah dan akhirnya kamu kembali ke kebiasaan destruktif lagi untuk mendapatkan semacam kebahagiaan semu instan. Kamu ingin berubah, tapi otakmu tidak sesederhana itu bekerja. Tiap kali kamu berhenti melakukannya, kamu ngerasa stres atau tidak nyaman. Itulah adiksi, dan otakmu sudah dikendalikan dopamin yang membuatmu tidak bisa hidup tanpa Instagram dan Twitter atau boba di sore harimu. Kamu jadi lebih suka rebahan sambil scrolling Instagram daripada belajar untuk ujian besok. Iya, dopamin memang lebih suka hal-hal santuy daripada belajar untuk ujian. Kemampuan fokusmu berkurang, kamu hanya mampu baca buku 15 menit saja sebelum akhirnya main sosmed untuk tanpa sadar mendapatkan suntikan dopamin lagi. Begitu terus, kamu mengulangi lingkaran setan itu sambil merasa bersalah dan bertanya-tanya, kenapa sih bisa begitu? Dopamin overstimulation atau dopamin berlebih bisa jadi problem ketika kamu merasa berjuang melawan kehendakmu sendiri. Semakin besar problemnya jika adiksimu membuatmu susah fokus dan lari dari beberapa tanggung jawabmu. Dan semakin parah lagi jika semua kebiasaan burukmu itu kamu anggap normal padahal tidak sama sekali. Dopamin overstimulation mendistraksi dari deep work atau kerja dengan fokus dan bahkan kamu berpikir tidak ada yang salah dengan dirimu. Hingga kamu tidak punya tujuan yang jernih atau malah tidak mampu mencapai tujuan yang pernah kamu buat dengan sepenuh hati. Selain kecanduan, dopamin berlebih juga bisa bikin bahagiamu tidak lagi sederhana. Begini, dopamin yang berlebihan bisa membuat kamu terus-menerus tidak puas. Pertama, sensasinya luar biasa. Kedua dan ketiga, mungkin biasa saja. Kamu butuh yang lebih dan lebih hingga kebiasaan burukmu semakin menjadi-jadi. Sebuah adiksi sederhana yang mungkin juga saya alami. Saya beri contoh kecanduan gula. Dopamin membuat saya ingin makan yang manis-manis. Saya selalu membayangkan boba atau kopi susu di lidah saya. Saya buru-buru memesan online karena saya ingin sekali. Saat melakukannya pertama kali, saya merasa bahagia. Saat menyeruputnya beberapa kali kemudian, saya mulai biasa saja. Atau bahkan saya mulai menyesal. Tantangan sederhananya begini, jika kamu terus mendapatkan apa yang kamu inginkan, dopamin lengser. Hingga kamu merasa hampa dan malah kamu menginginkan dosis dopamin yang lebih tinggi dan meneruskan kebiasaan-kebiasaan menyenangkan tapi burukmu itu dengan gaya yang lebih baru lagi. Kamu ingin lebih dari sepatu mahalmu itu, kamu ingin membeli yang lebih mahal lagi agar kamu merasa bahagia. Saya akan memberimu contoh bagaimana itu bekerja dalam konteks hubungan. Kamu jatuh cinta, ketika awal berkencan dengannya, rasanya berbunga-bunga. Kamu seperti di awang-awang, berdebar-debar, bersemangat. Semua terasa menyenangkan, honeymoon phase. Otakmu mengeluarkan PEA yang membuat kamu mabuk kepayang karena cinta. Sayangnya efek PEA itu menghilang 12 hingga 18 bulan. Beberapa akibatnya, hubungan berakhir karena kamu tidak merasakan debaran itu lagi. Rasa bahagia yang sementara, kamu menjadi kurang sensitif. Kamu butuh stimuli yang lebih gila lagi agar kamu merasa bahagia. Bahkan kalau sudah kecanduan, sisi emosional pun terdampak. Secara tidak langsung, itu mempengaruhi aktivitas keseharianmu. Kamu sudah terlalu terstimulasi. Kamu tidak tahu mana yang betul-betul menyenangkan, karena kamu bosan dan semua tidak lagi memberikan stimulasi yang cukup. Sebenarnya dopamin tidak salah, tapi overuse dopamin lah yang salah. Begini, dopamin adalah neurotransmitter kompleks yang bertanggung jawab atas motivasi, perhatian, dan pengambilan keputusan kita. Dopamin memberi sinyal rasa senang, membantu belajar, pembentukan memori, kemampuan gerak dan koordinasi, serta atensi kita. Dopamin tidak jahat, tapi ada orang yang menyalahgunakan dopamin dengan tidak wajar. Itulah masalah sebenarnya di sini. Dan hidupmu tidak bisa dikendalikan oleh dopamin. Oleh karena itu, kamu butuh sensory deprivation alias mengurangi stimulus untuk mengatur kadar dopamin. Sensory deprivation dilakukan dengan menghilangkan stimulus menyenangkan dan membuat reseptor di otak kita jadi lebih sensitif lagi. Dengan otak yang kembali sensitif, kita bisa kembali mendapatkan perasaan senang dari hal-hal sederhana. Sensory deprivation ini bisa dilakukan dengan dopamine detox atau dopamine fasting alias mengistirahatkan otak kembali ke kadar normal. Dopamine detox adalah tombol riset agar otakmu kembali memaksimalkan kerja serotonin, endorfin, oksitosin, dan GABA yang merupakan neurotransmitter yang bisa memberimu kebahagiaan yang lebih lama dan penuh. Untuk melakukannya, kamu harus puasa dari kebiasaan buruk seperti video games, pornografi, gula, dan sebagainya agar pelepasan dopamin terhenti. Menurut Ken Berridge, profesor bidang psikologi dan ilmu saraf, saat tak ada rangsangan yang memicu pelepasan dopamin, otak beristirahat dan kembali mendapat fungsi terbaiknya. Dopamine detox atau dopamine fasting adalah istilah yang diciptakan oleh Dr. Kamera Zepa, seorang pakar psikiatri dari University of California, San Francisco.
Metode yang pertama kali menjadi tren di kawasan Silicon Valley ini menitik beratkan pada perubahan perilaku kognitif. Setelah melakukan dopamine detox, kegiatan membosankan terasa kembali menyenangkan. Bahkan para intelektuals yang melakukan dopamine detox merasa lebih jernih dan pintar. Nah, bagaimana cara melakukan dopamine detox? Saya bukan psikolog atau dokter. Seluruh aturan ini saya dapatkan dari berbagai sumber yang cukup terpercaya dan beberapa di antaranya telah saya lakukan sendiri. Tidak ada aturan khusus untuk menjalankan dopamine detox. Idenya adalah membiarkan diri untuk merasa kesepian dan bosan atau melakukan aktivitas sederhana dan alami untuk mendapatkan kesenangan. Menurut Dr. Cameron Sepah, 6 compulsive behaviors yang bisa disembuhkan dengan dopamine detox antara lain emotional eating, penggunaan internet berlebihan atau gaming, berjudi dan berbelanja, pornografi dan masturbasi, cari sensasi dan obat-obatan. Tapi sebenarnya itu tidak terbatas pada 6 perilaku saja. Beberapa kebiasaan yang bikin kamu stres mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan seperti ini. Yang penting usahakan untuk membatasi diri dari aktivitas yang memicu pelepasan banyak dopamin. Caranya sebagai berikut ini. Yang pertama, singkirkan benda yang menjadi stimulus dari hadapanmu atau buatlah itu jadi semakin sulit diakses. Yang kedua, lakukan aktivitas yang berlawanan dari keinginan. Yang ketiga, tutup semua celah yang memungkinkan kamu untuk melakukan kecurangan. Misalnya, blokir situs web yang sering kamu kunjungi saat melakukan metode ini, atau buang semua minuman manis bersoda dari lemari esmu. Yang keempat, saat mengurangi paparan dari kegiatan yang memicu pelepasan dopamin, mungkin kamu akan merasa gelisah atau bahkan cemas. Jika demikian, kamu bisa meditasi. Meditasi adalah cara yang cukup oke untuk meningkatkan level dopamin secara alami dan mereset otak. Yang kelima, ada variasi lain dari dopamine detox. Ini cukup berguna khususnya terutama jika dihadapkan pada aktivitas yang bagimu sangat tidak menyenangkan atau sulit dilakukan. Caranya, habiskan waktumu untuk mengerjakan tugas yang sangat sulit. Jika kamu berhasil menyelesaikannya, kamu dapat memberi reward atas upayamu dengan melakukan kegiatan kecil yang kamu senangi. Misalnya dapat massage, gardening, makan smoothies kesukaan, olahraga, membaca, dan tidur. Pastikan aktivitas rewardmu dilakukan dengan tidak berlebihan, dan sebisa mungkin, pilihlah aktivitas reward yang memberikan manfaat positif untuk dirimu. Yang keenam, substitusi. Mengganti 1 jam kesenanganmu dengan 1 jam yang lebih bermanfaat seperti membaca, mengikuti kursus, menciptakan sesuatu, atau melakukan refleksi diri. Sedangkan untuk durasi, kamu bisa melakukannya selama 1 jam setiap hari, 1 hingga 4 jam menjelang tidur, 1 hari penuh pada setiap akhir pekan, 1 hari penuh untuk seumur hidup, 1 minggu penuh per tahun, biasanya dengan berlibur ke suatu tempat. Jika memungkinkan, setiap 1 hari dalam seminggu, hentikan dirimu dari aktivitas menyenangkan tapi nirfaedah untukmu. Begitulah triknya. Untuk memaksimalkan hasilnya, buatlah chart secara berkala berisi completion atau catatan tiap kamu berhasil 1 sesi dopamine detox. Itu bisa bikin senang dan bangga terhadap dirimu sendiri. Meskipun demikian, seluruh aturan itu tidak mengikat, artinya kamu bisa menyelesaikan dengan diri dan kemampuanmu. Cobalah dengan yang paling gampang, misalnya membatasi penggunaan ponsel selama 1 atau 2 jam. Jika berhasil, tambah durasinya hingga 1 hari atau bahkan seminggu. Saya melihat sebuah artikel menarik dan cukup ekstrim dari themedium.com yang mencoba melakukan 24 jam dopamine detox. Rulesnya seperti ini. Dalam 24 jam, tidak ada elektronik, handphone, Netflix, laptop, atau video games. Tidak boleh membaca buku atau majalah, tidak berhubungan seks atau masturbasi. Tidak makan, tidak bicara, tidak ngopi atau minum minuman manis lain, tidak ada musik atau podcast. Satu-satunya hal yang ia lakukan adalah menulis dengan pena dan kertas, meditasi, berjalan-jalan, deep thinking, memvisualisasikan sesuatu, minum air putih atau mineral. Penulis mengatakan awalnya ia merasa sulit melakukannya dan merasa kayak biksu, tapi baginya itu hanya sekali dalam seumur hidup. Menurutnya, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu memiliki masalah kecanduan berat di hidupmu. Penulis dalam artikel itu mengatakan bahwa ia mendapat banyak manfaat dari 24 jam dopamine fasting atau detox dan mengaku akan melakukannya lagi setiap 6 bulan sekali. Beberapa manfaat diantaranya adalah pikiran jadi lebih tenang, jernih, dan fokus. Yang kedua, mendapat banyak insight tentang apapun terutama strategi bisnis. Yang ketiga, merasa jadi diri sendiri dan mampu menguasai diri. Dari semua hal di atas ini, saya merekomendasikan kamu untuk melakukan beberapa hal riset tentang dopamine detox, terutama untuk mencari cara yang paling ampuh untuk mengobati kecanduan dan ketergantunganmu. Perlu diingat, beberapa orang melakukannya dengan sangat ekstrim dan tidak sehat. Mereka berhenti makan, berolahraga, mendengarkan musik, bersosialisasi, dan berbicara dalam waktu yang sangat lama, lebih dari ketentuan. Bahkan merusak pencetusnya Dr. Sepah, dopamine fasting ini tidak memutus interaksi dengan orang lain. Baginya interaksi langsung manusia, kecuali yang kompulsif dan destruktif, masih sangat bermanfaat terutama untuk mengganti penggunaan sosial media selama berjam-jam. Jika kamu merasa struggling dan kesulitan, janganlah putus asa. Kamu bisa menghubungi teman, orang tua, atau pasanganmu atau profesional untuk memberikanmu semangat untuk menghentikan kebiasaan burukmu. Ingat, kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik dan bahagia.
Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Saran dan kritikmu akan sangat berarti bagi saya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng di channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.